sebegitu persiapannya Bali sudah di titik akhir, tetapi Pak Wayan selaku gubernur menyampaikan statement seperti itu, berarti ada apa di belakangnya ini? Saya berpikir secara politik, secara pribadi, sudah mengeluarkan uang banyak, manfaat Bali dengan momen ini, momen besar ini, kenapa kok mengeluarkan statement seperti itu? Pasti ada sesuatu hal yang lebih besar. Yang untuk kepentingan kita bersama kan, gitu. Kepentingan kita bersama. Nah, saya membayangkan bagaimana situasi pada saat penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini menjadi suatu pergerakan yang besar, karena ini urusannya bukan urusan agama saja, tapi urusan kemanusiaan yang terjadi di sana. Habis itu sudah mulai merembet ke urusan politik, itu akan jadi besar. Orang yang menarik juga tentang penundaan daripada pemilu. Akhirnya terjadi chaos kayak begitu masyarakat, apalagi urusan pilpres ini kan. Nah, ini mungkin ini bagi saya yang menjadi suatu alasan kenapa Pak Wayan Koster selaku gubernur menyampaikan seperti itu. Studio baru kami di Hanura Bali Official. Hari ini kedatangan Bapak Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Arimbawe, yang panggil beliau Pak Laulak biasanya. Siap. Menjambul gitu pada ini. Saya ingat sekali waktu kampanye DPD gitu, pilihannya menjambul gitu. Itu perkenalan pertama Tiang dengan Padek sebagai politisi sebenarnya. Sebelum Tiang mengenal Padek sebagai Laulak gitu. Waktu saya masih SMP, SMA sering sekali nonton di televisi. Tapi sekarang ini tampaknya Pak Kadek Arimbawe atau Pak Laulak ini juga punya status sosial baru nih. Ya, tidak hanya ketua partai tapi pengusaha, pebisnis kayaknya ini sekarang sudah banyak merambah usaha di luar Bali. Adalah kecil-kecilan sedikit kan gitu. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Itu saya dengar di luar Bali ya, di mana itu? Di Sulawesi Tengah, di Morowali Utara. Itu apa di sana Pak? Ya kebetulan ada kawan baik yang dulu sebagai anggota DPD dan sekarang menjadi koordinator wilayah Sulawesi Partai Hanura. Beliau duduk sebagai eksekutif Bupati Morowali Utara. Ya main-main ke sana gitu. Nah, kebetulan juga di sana mataharinya baru terbit. Jadi kabupaten yang lagi berkembang. Ya, rising tapi star. Potensinya sangat luar biasa. Di sana ada smelter nikel. Sekarang dari 2 smelter sekarang akan nambah menjadi 4 smelter. Itu yang ada GNI di sana. Yang kemarin ada permasalahan. Itu lagi berkembang luar biasa. Pabrik baterai juga di sana. Nah, tentunya banyak hal-hal yang bisa dikembangkan di sana. Tentunya ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi pengusaha-pengusaha Bali yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi. Ini sangat luar biasa. Khususnya di sana yang sekarang lagi bagus dikembangkan kan perumahan. Artinya lagi yang untuk mensupport daripada dunia pertambangan itu sendiri. Kalau ada potensi untuk bahan pangan, Pak, yang saya dengar juga ada potensi babinya dari Bali bisa dikirim. Iya. Kebetulan sekarang ini kebutuhan babi di sana sangat tinggi sekali. Di IMIP, di GNI itu tinggi sekali. Nah, sejauh ini sudah ada yang mensuplai babi dari Bali? Ada orang Bali juga. Ada orang-orang Bali juga masuk ke sana. Dan kebetulan kalau memang mau gitu berinvestasi langsung di sana kan bagus kan. Perikanan bagus. Di sana lelenya itu bisa 35 per kilo. Di sini 15. Jadi tinggi sekali loh barangnya. Jadi ini juga kayaknya Pak Kadek ini lagi mengumpulkan amunisi juga untuk 2024 ini. Masih tentara nih. Nah, ini potensi di sana sekarang kan yang bagus, kebetulan kan banyak juga ada teman-teman yang telepon saya. Kalau mau investasi ke sana di sektor pertambangan apa bisa. Tapi kan harus ada keilmuan pertambangan, jangan hanya sekedar berinvestasi tapi tidak ada keilmuan pertambangan, itu bahaya juga. Nah, sekarang juga saya lagi bantu kawan yang dari Singapura itu mendirikan hotel yang 100 kamar. Ini mudah-mudahan bulan depan ini sudah
sudah dibangun. Ya, mudah-mudahan itu sukses juga di bisnis, termasuk sukses juga membawa Hanura untuk 2024. Ini kan juga Hanura ingin kembali itu ke Senayan. Itu pasti, karena itu perintah dari Ketua Umum Bapak Dr. Usman Sabta. Beliau pimpinan kami di partai, apapun perintah partai harus kita laksanakan. Oke. Ya itu yang utama, kembali Partai Hanura untuk bisa masuk parlemen. Ya, sesuai dengan hasil survei Kompas yang terbaru, dan tanpa ada yang namanya kita beli survei, beli apa-apa. Astungkare Partai Hanura sekarang posisi ke-6 besar partai yang masuk di dalam survei Kompas. Ya, luar biasa. Itu yang memberikan semangat saya selaku Ketua DPD Hanura Bali untuk bisa membawa partai ini untuk bisa kembali ke Senayan. Ya, bicara soal Senayan ini juga lagi rame, tidak hanya dari Senayan tapi di Bali juga rame ini. Soal penolakan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Nah, ini Pak Gubernur menyampaikan sikapnya lah resmi untuk menolak kehadiran timnas Israel yang belakangan berdampak kepada pembatalan drawing atau undian grup oleh FIFA di Bali yang rencananya tanggal 31 Maret ini kalau tidak salah. Ya ini rame, tidak hanya menjadi isu lokal Bali tapi nasional bahkan internasional. Seluruh mata dunia seolah-olah sekarang menyorot apa yang terjadi dengan Piala Dunia U20 di Bali, apakah di Bali atau dipindah ke negara lain oleh FIFA nantinya. Ini pandangan Pak Dek selaku Ketua DPD Partai Hanura Bali, termasuk saya lihat juga Pak Dek pecinta sepak bola juga, pecinta olahraga juga begitu. Itu bagaimana? Yang pertama, saya sangat apresiasi sekali pada masyarakat tentunya, pecinta-pecinta bola. Nah, sekarang ini kan permasalahan pro dan kontra itu kan sudah biasa. Tentunya kalau saya berpikir begini, apa yang disampaikan Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali tentang statement beliau penolakan daripada Israel untuk ikut di Piala Dunia U20. Nah, tentunya ini kan ada dasarnya juga. Ya. Pasti pertama, dasar daripada konstitusi kita bahwasanya negara Republik Indonesia sampai saat ini belum menerima Israel dalam bentuk negara. Yang pertama. Yang kedua, momen diadakannya Piala Dunia U20 ini pas di masa-masa transisi momen politik. Jadi tahun politik lah. Iya. Banyak yang menyampaikan jangan disamakan antara olahraga dengan politik dan begitu. Ini sebenarnya sangat beririsan sekali. Yeah. Antara olahraga, politik bisa dibawa ke olahraga juga bisa dibawa ke politik kan begitu. Banyak irisannya dari segi hitung-hitungan politik. Bagaimana Bapak Erick Thohir duduk sebagai ketua PSSI sekarang dan beliau digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Kalau ditarik ke sana juga bisa. Habis itu sekarang khususnya apa yang ada komentar daripada Pak Gubernur tentang Bali ini. Pertama, persiapan daripada U20 sudah sangat luar biasa. Ya. Habis itu dampak daripada Piala Dunia ini untuk Bali sangat luar biasa. Ekonomi maupun pariwisata secara khusus. Kalau saya bayangkan sebagusnya dampak buat Bali, sebegitu persiapannya Bali sudah di titik akhir. Tetapi Pak Wayan selaku gubernur menyampaikan statement seperti itu, berarti ada apa di belakangnya ini? Pasti ada sesuatu lah. Ada sesuatu hal yang lebih besar mungkin. Dari hanya urusan Piala Dunia ini. Atau dampak ekonomi yang muncul untuk Bali. Iya. Oke. Kan sekarang banyak tokoh-tokoh ini. Semua menjas Pak Wayan kok bisa bicara begini. Ini kan urusan pusat. Nah, adanya daerah, adanya kabupaten, itu semua muaranya di pusat kan begitu. Tetapi jangan dibilang bahwasanya daerah itu tidak ada urusannya dengan pusat, enggak. Ini semua dari tingkat RT, RW kalau di Bali, banjar, desa, habis itu kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, itu semua beririsan. Nah, jadi saya berpikir begini, kenapa kok
Pak Gu menyampaikan seperti ini? Jadi ada sesuatu hal yang lebih besar. Nah mungkin yang bisa menjawab adalah Pak Gu itu sendiri. Ada hal kenapa beliau menyampaikan statement seperti itu. Nah inilah perlu dipertanyakan kembali. Apakah ada hal yang lebih besar? Jadi mungkin kepentingan lebih besar. Kepentingan yang lebih besar bahwa ini adalah momen politik. Nah ada juga suatu isu yang berseliweran sekarang di media sosial tentang adanya suatu hal yang besar akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya satu yang sangat benci tentang Israel, masalah kemanusiaan, isu agama muncul, akan adanya demo besar-besaran. Nah, saya membayangkan bagaimana situasi pada saat penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini menjadi suatu pergerakan yang besar, karena ini urusannya bukan urusan agama saja tapi urusan kemanusiaan yang terjadi di sana, tentang keumatan juga kan begitu. Nah, mulai saya membayangkan situasi yang akan terjadi. Habis itu mulai merembet ke urusan politik, itu akan jadi besar. Urusan politik akhirnya, apalagi sekarang ada orang yang menarik juga tentang penundaan daripada pemilu. Masyarakat mau ada pemilu, ini terus akhirnya terjadi chaos kayak begitu masyarakat. Apalagi pada saat peperangan urusan pilpres ini kan. Nah ini mungkin ini bagi saya yang menjadi suatu alasan kenapa Pak Wayan Koster selaku gubernur menyampaikan seperti itu dan ditambah lagi nih, coba bayangkan bagaimana Ganjar Pranowo, seorang gubernur di Jawa Tengah yang mempunyai track record sebagai calon presiden di hasil survei tetap di posisi tertinggi, juga menyampaikan tentang penolakan Israel seperti ini. Nah ini juga saya juga selaku secara pribadi ini berpikir, kok kenapa ya? Yang lainnya ada komentar, kenapa kok Ganjar bisa komentar seperti ini? Nah karena apa? Karena penyelenggaraan itu ada di Jawa Tengah, penyelenggaraan itu ada di Bali. Di Bali, oke. Nah ini bukan halnya, saya juga nggak tahu apakah ini ada perintah dari partainya, dari PDI Perjuangan, ya saya juga nggak tahu. Nah kebetulan saya sempat juga berkomunikasi dengan Pak Gubernur tentang hal ini. Ya beliau serba dilema tentang situasi politik sekarang yang terjadi. Oke. Nah kalau begitu sebenarnya apa opsi terbaik untuk Indonesia dalam konteks Piala Dunia U20 ini, atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena ini kan ancaman batal atau dipindah ke negara lain, ini kan sudah sangat santer berembus, termasuk ketika memang batal tentu akan ada banyak sanksi FIFA yang menanti untuk Indonesia gitu. Dari pandangan Pak Ketua, apa opsi langkah keputusan terbaik yang harus kita ambil atau yang harus pemerintah kita ambil dalam persoalan seperti ini? Nah, sekarang sebelum saya berbicara seperti itu, saya coba flashback kembali pada saat penyelenggaraan Piala Dunia. Kan masyarakat sekarang banyak tokoh-tokoh politik menyampaikan, ini kok olahraga jangan dikait-kaitkan dengan politik. Ya olahraga, politik ya politik, kan begitu. Sudah terjadi Piala Dunia kemarin 2022 ya. 2022 yang kemarin di Qatar ini kan. Rusia. Bagaimana kesebelasan Rusia karena begitu mendapatkan tekanan dari beberapa negara dengan situasi invasi Rusia ke Ukraina. Iya. Itu kan menyebabkan Rusia dikeluarkan dari peserta Piala Dunia pada saat itu. Nah, itu kan juga ada unsur politiknya juga. Jadi kan ada event politik yang memicu keputusan terhadap timnas FIFA itu sendiri kan begitu. Nah, mungkin juga sekarang ini khususnya U20 ini juga case-nya hampir sama juga sebenarnya. Case-nya hampir sama juga. Satu sisi pemerintah
Indonesia ingin mempertahankan yang namanya stabilitas ekonomi tanpa adanya suatu gejolak yang besar di negara kita. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini kan lagi naik-naiknya ini. Lagi naik-naiknya dengan keputusan-keputusan presiden yang di luar daripada kebijakan embargo dunia, kan begitu nih. Ya, dalam konteks juga misalnya soal hilirisasi ini yang paling luar biasa. Soal hilirisasi nikel sekarang mau ini. Yang namanya negara-negara besar dilawan seperti ini kan sekarang sudah mulai. Indonesia itu tidak dipandang sebelah mata. Jangankan negara yang jauh, negara terdekat pun sudah mulai sekarang berpikir. Karena Indonesia ini sangat luar biasa sekarang. Nah, oleh sebab itulah banyak hal faktor-faktor, artinya banyak sekali juga ke depan ini akan ada jebakan-jebakan Batman juga. Bahasa-bahasa politik kan. Ingatlah bahasa orang Bali leluhur kita menyebutkan merte metemahin wisya. Itu jangan. Kalau di bahasa Indonesia kan? Artinya sesuatu rezeki yang diperoleh itu akan mengakibatkan permusuhan fatal, akibatnya ke belakang menjadi suatu hal yang jelek ke depan, kan begitu. Ya, sama seperti ini. Memang kita bayangkan sekarang ini kan bagi penggemar-penggemar bola itu euforia. Sepak bola begini-begini. Tapi itu kan dari satu perspektif saja. Olahraga. Nah, belum kita bicara tadi kalau saya tarik sekarang kondusivitas keamanan atau tadi soal potensi-potensi yang akan terjadi, ancaman stabilitas ekonomi yang akan terjadi. Nah, sekarang misalkan euforia itu memang saya terus terang pada saat ini tidak menyalahkan. Saya juga penggemar bola. Tidak menyalahkan yang namanya pertama kali kan, jadi pertama kali bagaimana euforia Indonesia hanya U20 Piala Dunia Senior. Tapi prosesnya ada di tahun politik. Di tahun politik, jangankan politik luar negeri, politik di dalam negeri pun sekarang kan sudah terjadi. Bagaimana pengotakan daripada masyarakat lewat daripada momen politik ini. Nah, sedangkan Presiden sudah beberapa kali menyampaikan di dalam suatu pidatonya, hati-hati, negara kita dalam posisi darurat ekonomi. Jadi sedikit pun salah dalam urusan stabilitas keamanan negara kita, ini ekonomi akan hancur luluh lantak, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Nah, oleh sebab itu, ini kan ada satu artinya rezeki momen politik yang saya bilang merte ini kan. Tapi satu sisi Badan Intelijen Nasional ini pasti akan dibuka juga. Sudah ada sesuatu hal-hal yang akan membuat negara kita ini akan menjadi suatu kejadian yang besar, yang nantinya akan merubah daripada stabilitas ekonomi kita. Nah, ini perlu kita jaga sama-sama, dan ini kita harus mengerti juga. Sebagai masyarakat Indonesia, lagi sekali saya berpikir secara politik, secara pribadi, sudah mengeluarkan uang banyak. Habis itu bagaimana manfaat Bali dengan momen ini, momen besar ini, kan begitu. Kenapa kok mengeluarkan statement seperti itu? Pasti ada sesuatu hal yang lebih besar, yang untuk kepentingan kita bersama, kan gitu. Kepentingan kita bersama. Nah, itulah. Dan satu sisi saya lihat juga masyarakat Bali ini kan ada momen-momen banyak ini kan. Perlu bersyukur juga karena Pak Koster kan sebenarnya banyak membawa tanda kutip buah tangan atau pembangunan yang sangat fundamental, mercusuar besar untuk Bali, even itu pun ketika di masa pandemi gitu. Coba kita lihat sekarang, rasakan ini kan mau Purnama Kedase, perteritaan bagi Betaru turun kabel di Besake yang baru diresmikan beberapa hari lalu oleh Presiden. Kita menikmatilah bersama-sama bagaimana penataan di Pura Besake. Habis itu sekarang ada pembangunan yang namanya Pusat Kebudayaan Bali di Kelungkung, yang khususnya untuk menaikkan pariwisata Bali ya, sebagai momen-momen event-event
dunia. Dan seni budaya Bali juga terangkat. Iya. Nah, artinya belum lagi jalan tol. Belum nih, belum tol, belum oleh tol dari Gilimanuk Mengui ini kan segera akan mau bangunan ini kan. Nah, khususnya kembali ke yang sekarang lagi rame ini kan. Nah, tentunya masyarakat kan pasti akan melihat jangankan politik di pusat, ini kan rebetannya juga politik yang ada di daerah. Bagaimana habis pileg akan pilkada, Pak Gub, Pak Wayan Koster juga pasti akan bertarung kembali sebagai calon gubernur, kemungkinan kan begitu. Habis itu ada pilkada bupati juga. Nah, dalam segi politik kan ngapain beliau berkomentar kalau memang tidak ada hal yang lebih besar kan begitu yang beliau selamatkan. Nah, tentunya beliau yang mengetahui ini kan. Nah, jadi kan banyak juga tokoh-tokoh politik yang berbicara. Ya, saya sah saja pro dan kontra. Saya pun kalau berpikir ngapain sih Pak Gub mencampuri urusan ini urusan daripada pusat. Bukan masalah urusan pusat, urusan daerah. Daerah itu sebagai pemimpin daerah kalau misalnya yang ini kan berhubungan juga dengan karena apalagi kan pengennya di Bali otomatis pasti dampaknya baik ataupun buruk kan Bali kena juga kan begitu. Makanya saya sampaikan itu pada saat ini saya juga tidak ikut masuk di dalamnya dalam hal pro dan kontra. Nah, ini ke depan ini mungkin bagaimana lobby daripada pemerintah pusat PSSI juga dalam hal hubungan bilateral berhubungan dengan bagaimana keputusan apapun yang terjadi, mari kita terima dengan kepala dingin dulu karena kita tidak mau berprasangka buruk bahwasanya apa yang disampaikan beliau itu, lagi sekali saya berani menyampaikan sama seperti mau buat karya ini sudah mengeluarkan dana banyak, habis itu dengan fungsinya tahu-tahu berstatement yang akan menggagalkan. Nah, mungkin kalau kita di Bali kan mengenal istilahnya, oke, sudah ada tanda kutip kita bilang jadwal itu dewasa ayu misalnya. Sudah ada dewasa tapi ketika suatu dewasa ayu itu ada cuntake itu atau sebelan kan tidak bisa dipaksakan. Tidak dipaksakan. Atau ada hal-hal yang memang bisa menodai misalnya kesucian janji itu kan, ya harus dibatalkan, ditunda kan begitu. Nah, itulah kalau dalam analoginya kan. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan kepada masyarakat, beliau mengeluarkan statement seperti itu, tokoh di Bali. Habis itu ditambah dengan bagaimana kalau dalam hitungan politik ngapain Ganjar Pranowo bicara soal Israel juga kan? Lebih baik diam. Kalau begitu kan bahasa dia kadang-kadang menjadi capres kan, ini isu yang sangat tidak populer kalau menolak juga gitu. Iya, kalau ditarik ke politik itu, tapi ada hal mungkin ini ada hal yang lebih besar yang harus dipikirkan. Nah, itulah ada yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Tentunya mari kita masyarakat dingin menyikapi ini. Sekarang berikanlah pemerintah pusat untuk menyelesaikan hal ini. Apapun yang menjadi keputusan, ya kita harus berpikir yang lebih besar. Oke, siap. Oke, sebagai sebuah closing, Pak Dek, tadi harapannya kepada seluruh elemen insan juga sudah disampaikan. Nah, kita tidak berandai-andai ini batal atau kita tidak berandai-andai ini akan jadi atau dengan Israel atau tanpa Israel, apapun yang terjadi itu seperti apa menurut Pak Dek harus kita terima mungkin atau seperti apa? Ya, kalau misalkan permasalahan tentang hubungan diplomatik, sampai saat ini Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, karena sesuai dengan konstitusi Indonesia kan belum mengakui negara Israel ini. Nah, oleh sebab itu dalam urusan konstitusi, apa yang disampaikan statement tokoh-tokoh kita, Pak Wayan dengan yang lainnya itu benar sesuai dengan konstitusi. Tetapi dalam urusan
yang lebih besar yang saya sampaikan tadi. Nah, tentunya Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali, tentunya nanti kalau misalkan ini membesar isunya tentang apa sih maksud dan tujuan Pak Gubernur menyampaikan hal itu, nanti beliau pasti akan melakukan. Saya sempat berkomunikasi dengan beliau, dan beliau menyampaikan ke saya juga lagi konsentrasi untuk membahas tentang undang-undang Provinsi Bali. Oke, lagi konsentrasi itu yang lebih besar. Sebenarnya itu juga kepentingan yang lebih besar. Jadi isu-isu yang besar seperti itu kan hilang gara-gara urusan-urusan yang ini. Itu lebih besar lagi. Makanya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, khususnya tokoh-tokoh kita yang duduk di DPR Provinsi, kawan-kawan kita semua, DPR RI, DPD RI, bagaimana pembahasan itu biar cepat bisa goal di tingkat nasional. Ya, dan apa yang menjadi pengaturan materi di pasal-pasal dan menjadi isu yang merupakan gambaran sebenarnya dari aspirasi masyarakat dan kepentingan Bali bisa ya dikawal. Kalau Astokado bisa 100% kan begitu. Ya, makanya kalau saya dengan isu seperti ini skala nasional, apalagi di tahun politik, ya sah-sah saja. Masyarakat kan sekarang disuguhi tontonan, misalkan disuguhi tontonan drama gong gitu, yang saat ini momentumnya adalah momentum politik. Jadi sah saja tokoh-tokoh politik itu berbicara pada saat ini. Ya, termasuk saya sendiri. Mungkin ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk berselancar, mendapatkan popularitas atau apa kan? Mungkin sah. Kalau sekarang saya berbicara hantam-hantam ini tanpa ada dasar. Kalau saya berbicara ada suatu hal yang lebih besar. Oke, siap. Satu, tentang undang-undang Provinsi Bali. Bagaimana beliau mengawal ini yang lebih besar untuk Bali. Yang kedua, bagaimana lahirnya daripada Perda tentang desa adat. Itu kan sangat luar biasa. Landasan-landasan monumental yang sudah diperbuat oleh pemerintah provinsi kan. Nah, lagi sekali yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali terutama, karena ini adalah momen politik, apapun yang ada di genggaman Anda kan begitu, di handphone, di media sosial kan begitu, disikapi dengan cerdas, dengan bijak, baiklah bermedia sosial kan begitu. Tentu semua yang disampaikan oleh orang-orang politik pasti landasannya adalah sesuatu hal yang membuat perjuangan politiknya untuk menjadi besar. Sama seperti saya selaku ketua DPD Hanura Bali pada saat ini bukan mengambil jalan tengah begini, tidak blok A, tidak blok B, bukan begitu. Dasar saya kenapa menyampaikan dari pola pikir saya, kenapa sih kok bisa mengeluarkan statement yang sangat luar biasa, kontroversi seperti ini. Sudah keluar biaya banyak, habis itu bagaimana Bali ke depan seperti apa dengan penanganan itu, tapi langsung dar gitu. Berarti disambar petir di siang bolong ya? Iya. Jadi saya pun berpikir, orang politik saya berpikir, wah kenapa ini? Tetapi langsung saya tanyakan sama beliau langsung, kenapa harus menyampaikan seperti ini? Nah, ada hal-hal yang sangat besar yang beliau pikirkan, dan tokoh-tokoh di nasional pun sangat melihat keadaan negara kita sekarang. Oke. Ya, luar biasa analisa juga dari seorang Pak Kade Arimbaul. Memang benar, euforia sepak bola, seluruh masyarakat Indonesia khususnya pecinta bola kita anggap sebagai sesuatu yang memang sangat wajar, apalagi kita sangat haus untuk ikut Piala Dunia. Ini syukur sudah bisa ikut Piala Dunia walaupun bukan senior U20, tapi kan Piala Dunianya, euforia suasana Piala Dunia kita dapatkan. Cuma memang tadi seperti Pak Kadek sampaikan, pasti ada pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, tidak hanya bicara euforia sepak bola, tapi hal yang lebih besar itulah yang memang menjadi concern kita bersama, kan begitu? Iya. Pak Dek. Apalagi sekarang kan, lagi sekali saya tambahkan kan, negara kita lagi bagusnya dalam peningkatan ekonomi,
harus benar-benar dijaga momentum ini. Kalau kita di 2024 ini dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, habis itu pilkada, ini kita bisa melewati secara mulus tanpa ada suatu reaksi yang begitu besar dalam urusan politik, kita pasti akan bisa melewati bersama-sama menjadi negara besar di dunia. Itu sudah terlihat. Nah, makanya udah beberapa kali presiden menyampaikan itu. Nah, sekarang ya mari kita masyarakat menjaga bersama-sama. Kalau kita sebagai masyarakat tidak bersama-sama menjaga negara kita dalam urusan menenangkan stabilitas daripada keamanan di negara kita, ya siapa lagi? Jadi guys, pesannya kita jaga bersama-sama euforia sepak bola. Tentu di atas itu adalah kepentingan yang lebih besar ada untuk kita semua. Terima kasih Pak Dek. Jadi semoga ini mencerahkan untuk kita semua, dan apapun nanti keputusan yang terjadi kita terima dengan lapang dada, dengan logowo yang tentu tetap harapannya Persatuan Kesatuan Indonesia NKRI itu yang kita jaga bersama. Di atas kepentingan apapun NKRI kita, persatuan kita, kebersamaan kita sebagai sebuah anak bangsa. Ya, terima kasih Pak Dek. Kita sambung nanti di kesempatan berikutnya.